Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pasti baik kan? Kalian tahu gak sih apa itu kesultanan? Atau kalian pernah denger gak tentang kesultanan atau kerajaan Islam? Nah, kerajaan Islam atau kesultanan itu ada banyak di Indonesia. Tapi saya akan menjelaskan atau sedikit menjelaskan tentang Kesultanan Demak. Yuk simak terus video saya. Kesultanan Demak itu kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa, yang didirikan pada akhir abad ke-15. Pendirinya yaitu Raden Patah yang dianggap sebagai keturunan Majapahit. Demak berkembang pesat setelah keruntuhan Majapahit karena Demak menggantikan peran politik dan ekonominya di Jawa. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Trenggana dengan memperluas kekuasaannya ke Jawa Timur dan ke Sunda Kelapa. Namun setelah wafatnya Sultan Trenggana, itu terjadi konflik dalam keluarga kerajaan yang dipicu oleh perebutan tahta antara Sunan Prawarta dan Arya Penangsa, yang berujung runtuhnya Kesultanan Demak dengan beralih ke Kesultanan Bajang. Nah, ngomong Kesultanan Demak, emang siapa sih kesultanannya atau siapa sih raja-rajanya? Penasaran? Kepoin yuk. Nah, yang pertama ada Raden Patah. Beliau pendiri sekaligus Sultan pertama di Kesultanan Demak, memerintah sekitar tahun 1475 sampai 1518 Masehi. Beliau membangun Demak sebagai pusat kekuatan dan penyebaran Islam di Jawa. Kedua ada Pati Yunus, merupakan Sultan kedua yang memerintah dari 1518 sampai 1521 Masehi. Ia terkenal karena keberaniannya melawan Portugis di Malaka. Meskipun serangannya gagal, beliau dikenang sebagai pahlawan yang berusaha mempertahankan kedaulatan wilayah dan agama Islam. Selanjutnya ada Sultan Trenggana, merupakan Sultan ketiga yang memerintah dari tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Beliau dianggap sebagai penguasa paling kuat dalam sejarah Demak. Sultan Trenggana dikenal sebagai pemimpin yang tegas dalam memperluas dan mempertahankan wilayah. Namun, beliau gugur saat memimpin ekspedisi militer ke Pasuruan. Yang selanjutnya ada Sunan Prawarta, merupakan Sultan keempat dan putra dari Sultan Trenggana. Beliau memerintah dalam waktu singkat karena dibunuh oleh Arya Penangsa. Dan yang terakhir ada Arya Penangsa, merupakan penguasa terakhir yang naik tahta setelah terbunuhnya Sunan Prawarta. Beliau merupakan keturunan dari Pangeran Sekar Sedalepen, saudara Sultan Trenggana. Nah, kekuasaannya diwarnai dengan konflik dan perlawanan dari Jagatinggiran atau Hadiwijaya sebagai penguasa Kesultanan Bajang. Pertikaian ini
berakhir dengan kekalahan Arya yang menandai berakhirnya Kesultanan Demak dan beralih ke Kesultanan Pajang di bawah pimpinan Jaka Tingkir. Ngomongin sejarah udah, terus ngomongin masa kejayaan dan terlalunya udah, sultan-sultannya juga udah, terus apa lagi yang belum? Sekarang tinggal peninggalan Kesultanan Demak. Peninggalan Kesultanan Demak itu ada Masjid Agung Demak yang dibangun oleh Raden Patah dan para wali songo. Masjid ini memiliki arsitektur tradisional Jawa dengan atap yang bertingkat dan tiang kayu besar. Lalu selanjutnya ada Soko Tatal, merupakan tiang utama di Masjid Agung Demak yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Soko Tatal ini melambangkan semangat persatuan dan kekuatan dalam penyebaran Islam. Selanjutnya ada Pintu Bledek, merupakan pintu kayu yang berukir di Masjid Agung Demak yang dikenal dengan keindahan ukirannya yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Kenapa sih dinamakan pintu bledek? Kenapa ya? Nah, di sini dipercaya dapat menahan petir. Pintu ini itu melambangkan perlindungan dan kekuatan serta menambah makna spiritual di masjid. Lalu juga ada makam para sultan, keris Kiai Trubuk, dan makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, beliau merupakan salah satu dari wali songo yang juga berperan besar dalam penyebaran agama Islam. Beliau menggunakan pendekatan budaya seperti wayang, gamelan, tembang Jawa untuk mengenalkan ajaran Islam. Metode dakwahnya mengutamakan toleransi dan menghargai adat setempat, sehingga Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Beliau juga dikenal bijaksana, mengajarkan tasawuf, kesederhanaan, dan nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari apa yang saya sampaikan, apakah kalian mendapat ilmu baru? Dapat nggak? Jika masih bingung, bisa putar lagi video ini ya. Nah, itu tadi merupakan sejarah dari Kesultanan Demak. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Jadi kalau ada salah kata atau ada yang salah dari saya, dari cara penyampaiannya, atau yang salah-salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya akhiri saja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.